Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Elvira Putri, NPM 2420104078. Saya dari Rombel K3 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Pada bagian pertama, kita membahas tentang bagaimana sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan mencatat data transaksi. Sistem informasi akuntansi mencatat semua kegiatan penting dalam organisasi. Contohnya penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan kas, produksi, dan kegiatan lainnya. Nah, dengan pencatatan ini, manajemen, pegawai maupun pihak luar bisa melihat kembali apa saja yang terjadi. Jadi semuanya data pada masa lalu tersimpan dengan rapi dan bisa ditinjau kapan saja. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi akuntansi tidak hanya menyimpannya begitu saja. Data tersebut diolah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah digunakan. Informasi inilah yang nantinya membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Manfaatnya yaitu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi keputusan yang diambil perusahaan bisa lebih akurat karena didasarkan pada data yang sudah diolah dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, menyimpan dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Pada tahap ini, sistem informasi akuntansi tidak hanya mencatat dan mengolah data, tetapi juga memastikan bahwa data dan aset perusahaan tersimpan dengan aman. Artinya, sistem informasi akuntansi berfungsi menjaga supaya data tidak hilang, tidak disalahgunakan, dan tidak disalah catat. Keamanan data ini sangat penting karena informasi yang rusak atau tidak lengkap bisa menyebabkan keputusan yang keliru. Selain menjaga keamanan, sistem informasi akuntansi juga memastikan bahwa informasi yang sudah disimpan selalu akurat dan andal. Sehingga ketika manajemen membutuhkan data tertentu, misalnya laporan penjualan, laporan biaya, atau kondisi persediaan, semuanya bisa diakses dengan cepat dan tepat. Tujuannya jelas agar informasi yang tersedia dapat dipakai kapanpun dibutuhkan. Dan keputusan yang diambil perusahaan bisa lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Fungsi yang pertama adalah fungsi persetujuan atau otorisasi transaksi. Ini adalah bagian yang bertugas menyetujui apakah sebuah transaksi boleh dilakukan atau tidak. Contohnya, menyetujui pembelian barang, menyetujui pembayaran, atau menyetujui penjualan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap transaksi itu benar-benar sah, perlu, dan sesuai kebijakan perusahaan. Dan ingat, orang yang memberi persetujuan tidak boleh orang yang mencatat atau memegang aset, supaya lebih aman. Selanjutnya ada fungsi pencatatan. Bagian inilah yang mencatat semua transaksi ke dalam sistem akuntansi atau buku perusahaan. Contohnya, mencatat penjualan, pembelian, persediaan, kas masuk, kas keluar, dan lainnya. Tujuannya supaya semua transaksi terdokumentasi dengan benar. Nah, orang yang mencatat ini juga tidak boleh memegang aset atau memberi persetujuan supaya tidak bisa memanipulasi data. Yang ketiga adalah fungsi pemeliharaan atau perlindungan aset. Bagian ini bertugas menjaga, menyimpan, dan mengamankan aset perusahaan. Contohnya memegang kas, menyimpan persediaan, menjaga peralatan, atau mengelola gudang. Tujuannya supaya aset tidak hilang, tidak dicuri, dan tidak disalahgunakan. Dan lagi-lagi, orang yang pegang aset tidak boleh mencatat transaksi atau memberi otorisasi.